Di awal chapter ini, kita diperlihatkan pada kondisi Megumi yang tengah dijebak oleh kelompok Regi, di mana saat itu Megumi langsung mengeluarkan Shikigami Divine Dog untuk bersiap memulai pertarungan. Namun sebelum pertarungan terjadi, Regi mencoba bernegosiasi. Dia menilai bahwa Megumi cukup kuat, karena itulah dirinya pun menawari Megumi untuk menjadi bagian dari sekutunya. Tawaran yang diberikan Regi ini berlandas pada pengetahuannya soal rencana Kenjaku. Menurutnya, tujuan Kenjaku menciptakan Culling Game adalah untuk memusnahkan semua pemain. Hal itu berdasarkan pada 3 aspek, yaitu jumlah pemain, perbedaan kekuatan antar pemain, dan juga aturan perisai itu sendiri. Jika 1000 pemain secara rata dibagi ke dalam 10 koloni, maka akan ada 100 pemain di setiap koloni. Tapi di antara 100 orang tersebut terdapat penyihir kuat seperti Kashimo atau Higuruma, yang mana itu artinya hanya orang terkuatlah yang bisa bertahan di akhir Culling Game. Begitupun dengan aturan perisai, tujuannya yang memisahkan semua pemain bukanlah tujuan utama, melainkan itu bertujuan untuk memicu kebangkitan kedua para penyihir modern, sehingga dengan begitu Culling Game bisa menjalankan fungsinya, yaitu menarik para pemain atau penyihir kuat berkumpul. Berdasarkan asumsi tersebut, Regi menduga bahwa nanti di akhir permainan Kenjaku akan melakukan sesuatu yang tidak terduga, entah itu membantai para pemain di saat kelelahan ataukah mengirim hal-hal lainnya yang bersifat memusnahkan ke dalam Culling Game. Oleh karena itu, saat ini Regi pun berniat ingin mengajak Megumi bergabung. Hal itu semata-mata dirinya lakukan agar bisa selamat dari rencana Kenjaku dengan membentuk kelompok yang terdiri dari orang-orang kuat. Di sisi lain, mendengar tawaran dan asumsi yang panjang lebar tersebut, Megumi langsung menolaknya. Dia masih yakin bahwa tujuan utama Kenjaku adalah memanfaatkan energi kutukan pemain, menyeberangkan orang-orang Jepang ke sisi seberang, serta mengubah mereka menjadi bukan manusia lagi. Maka dari itu, untuk bisa menghentikannya, dirinya pun secara tegas menantang Regi bertarung demi bisa mengumpulkan banyak poin. Dari sanalah selepas negosiasi gagal, bentrokan antar keduanya mulai terjadi. Tepat dari arah belakang Megumi, tiba-tiba muncul anak buah Regi bernama Chizuru yang tengah bersiap melancarkan serangan. Akan tetapi, berbekal refleksnya yang luar biasa, Megumi rupanya mampu menghindari serangan tersebut. Bahkan melalui kecerdasannya, dia pun mampu memberi perlawanan balik. Mau itu menjatuhkan Chizuru dari atas ketinggian gedung, menyuruh Shikigami Nue untuk menangkap Chizuru yang memiliki 28 poin agar tidak langsung mati, serta menyuruh Shikigami Divine Dog untuk menyergap Regi yang ada di hadapannya. Namun sayang, sesaat Divine Dog menyergap, tiba-tiba saja sepasang pisau tajam menghujani kepalanya. Entah apa yang terjadi, tapi di sana Megumi berpikir bahwa kemungkinan besar itu disebabkan oleh teknik kutukan milik Registar. Melihat Megumi begitu mementingkan poin, saat itu Regi mencoba melontarkan provokasi. Dia mengatakan jika Megumi tidak bertarung dengan niat membunuh, maka Megumi akan menyesalinya setelah mati. Dan benar saja, dari sini Megumi mendapat berbagai serangan kejut yang dilancarkan anak buah Regi. Dari mulai Hazenoki Iori yang memiliki teknik kutukan daging peledak secara gencar melancarkan granat bom yang berasal dari anggota tubuh. Remi yang dari tadi terdiam di belakang Megumi secara tiba-tiba melancarkan tusukan dengan teknik kutukan rambut kalajengking. Begitupun Regi yang melancarkan serangan kombinasi bersama Iori hingga menyebabkan ledakan besar di atas gedung. Walau gempuran tersebut mampu membuat Megumi terdesak, tapi hal itu bukanlah akhir dari pertarungan. Justru yang ada, di tengah desakan, tiba-tiba muncul Kogane yang memberitahukan perihal adanya aturan baru, di mana aturan tersebut adalah aturan ke-10 yang telah dibuat oleh Higuruma bersama Yuji. Mendengar pemberitahuan itu, sontak membuat Megumi tersenyum, karena dengan begitu, sekarang dirinya tidak perlu lagi terikat dengan poin dan akan membunuh siapapun yang mencoba menghalangi jalannya. Terbukti ketika Chizuru kembali menghadang, tanpa ragu Megumi langsung menghajarnya habis-habisan. Mau itu menendangnya keluar gedung bangunan, menusuknya berulang kali di udara dengan bantuan Nue, serta menghabisinya di darat hingga mendapatkan 5 poin pertama. Kemudian setelah itu, Megumi yang menduga jika Remi telah kabur mulai merencanakan siasat untuk menghadapi Regi dan Iori.
Namun di tengah siasatnya, secara tak terduga Iori melancarkan serangan daging peledak yang mana hal itu pun membuat Megumi tak sempat bergerak atau menghindar. Beruntung saat itu, tepat ketika ledakan terjadi, muncul pria berkostum yang menjadi tameng bagi Megumi. Dia tiada lain adalah Takaba Fumihiko, seorang penyihir komedian yang secara naluri ingin melindungi Megumi meski tidak mengenalnya. Sedikit penjelasan, Takaba sebenarnya sempat muncul di chapter 146 di mana saat itu dia diperlihatkan sangat depresi karena komedinya tidak diminati oleh para penonton. Belum diketahui di era mana Takaba berasal, apakah di masa lalu atau memang di masa sekarang, tapi yang pasti Takaba sangat mencintai dunia komedi. Bahkan saking cintanya, dia sampai menggunakan kostum ala superhero sebagai bentuk penghormatan bagi pahlawan yang membuatnya pertama kali tertawa terbahak-bahak. Dan kini, berkat hadirnya Takaba di sisi Megumi, membuat pertarungan berjalan seimbang, di mana Takaba akan bertarung melawan Iori, sementara Megumi akan bertarung melawan Regi. Dalam pertarungan yang dijalani Takaba, tanpa disangka dia memiliki ketangkasan dan kelincahan bertarung yang luar biasa. Hal itu bisa dilihat dari bagaimana Takaba mampu menerbangkan Iori lewat satu tendangan, menghalau tembakan daging peledak Iori menggunakan kipas, menangkis pukulan Iori dari jarak dekat, memberi hantaman kipas dengan sangat keras, serta yang paling ekstrim dan yang paling konyol yaitu memberi tusukan telak ke arah bokong Iori. Sementara Takaba bertarung melawan Iori, saat itu sambil mengeluarkan pedang andalannya, Megumi mulai bersiap untuk bertarung melawan Regi. Dalam pertarungannya ini, kita bisa melihat bahwa Megumi dan Regi memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata. Hal itu tercermin dari kemampuan teknik kutukan mereka yang sama-sama fokus pada pemanggilan, baik itu Megumi dengan teknik 10 bayangan yang membuatnya bisa memanggil Shikigami, maupun Regi dengan teknik kontrak objek reproduction yang bisa mewujudkan apapun yang tertulis di dalam struk belanjaan. Lewat teknik kutukannya inilah mereka berdua silih melancarkan berbagai trik dan serangan, dari mulai Megumi yang langsung memanggil Shikigami gajah raksasa, mengeluarkan sejumlah air melalui belalai gajah, serta memanggil puluhan kelinci yang bisa mengelabui Regi untuk melancarkan tebasan. Serangan yang tengah dilancarkan Megumi ini tentu saja mendapat respon tak terduga dari Regi, di mana saat itu dia langsung mengeluarkan jaring yang dapat menghalau tebasan, mengeluarkan sejumlah pisau yang dapat diluncurkan, dan juga mewujudkan perawatan spa yang membuat tubuhnya kembali bersih, higienis, disertai staminanya yang kembali pulih. Di sisi lain, melihat hal itu lantas membuat Megumi merasa terpojok. Dia sadar bahwa sekarang staminanya mulai berkurang, karena itulah dirinya pun memutuskan untuk kabur guna menjalankan rencana yang telah disusun sebelumnya. Akan tetapi, Regi rupanya tidak membiarkan Megumi kabur begitu saja. Lewat teknik kutukannya, dia langsung mengeluarkan 2 buah drone untuk mengintai aksi pelarian dan juga mengeluarkan kendaraan motor Vespa untuk mengejar pelarian Megumi. Hingga sampailah di tempat Megumi bersembunyi, tepatnya di sebuah gedung olahraga umum. Di sana, tanpa pikir panjang, Regi yang melihat keberadaan lawannya segera melancarkan serangan dengan mengeluarkan berbagai objek, dari mulai mengeluarkan 2 buah mobil truk, menjatuhkan 2 buah pot tanaman besar, melancarkan tebasan pedang berkali-kali, meluncurkan 1 buah lobak yang di dalamnya terdapat pisau tajam, dan juga melayangkan 1 tendangan keras hingga membuat Megumi tersungkur kesakitan. Di momen ini, dalam kondisinya yang penuh luka, Megumi menyatakan bahwa tujuannya kemari bukan untuk bersembunyi, melainkan untuk membuatnya bisa mengeluarkan teknik domain expansion. Hal itu disebabkan domain expansion miliknya tidak sempurna, di mana Megumi tidak bisa membuat penghalang pada suatu area, sehingga hal itu pun membuatnya harus berada di suatu tempat tertutup, contohnya sebuah gedung yang setiap dindingnya bisa dijadikan penghalang bagi perluasan domain. Dan benar saja, tepat di hadapan Regi, Megumi segera mengaktifkan domain expansion Chimera Shadow Garden. Bersamaan dengan itu, tanpa disangka, Regi juga melepaskan teknik prototipe simple domain bernama Hollow Wicker Basket, yang mana di sana dia pun berpikir bahwa dengan menggunakan simple domain, dirinya bisa menetralkan efek pasti kena dari perluasan domain milik Megumi. Akan tetapi, apa yang dipikirkan Regi ternyata salah, karena pada kenyataannya dia masih bisa terkena serangan, di mana saat itu pergerakan kedua kakinya terhenti oleh lilitan Shikigami katak milik Megumi.
Usut punya usut, rupanya penggunaan simple domain dikhususkan untuk menetralkan perluasan domain yang memiliki efek pasti kena, seperti halnya domain expansion milik Gojo yang mampu menciptakan perisainya sendiri. Jadi dengan begitu, dikarenakan Megumi tidak mampu menciptakan perisai, maka perluasan domain miliknya tidak memiliki efek pasti kena, di mana dia hanya mampu meningkatkan area dan kapasitas serangan dari teknik kutukan dasarnya, yaitu teknik 10 bayangan. Akibat terlambat menyadari itu semua, Regi seketika mendapat serangan beruntun dari Megumi, entah itu dipukul, ditendang, dibanting ataupun ditebas, semuanya mampu Megumi kerahkan hingga membuat Regi terluka dan mengucurkan banyak sekali darah. Seakan tak ingin kalah, Regi yang saat itu berada pada kondisi terdesak tiba-tiba menebarkan semua struk belanjaan, yang mana hal tersebut dia maksudkan agar bisa memanggil 3 buah mobil dengan berat 2,4 ton. Apa yang dilakukan Regi ini ternyata memiliki tujuan jelas, yaitu memberi beban berat pada domain Megumi. Terbukti Megumi yang dari tadi melancarkan serangan seketika terdiam dan dihadapkan pada dua pilihan, antara membatalkan perluasan domain ataukah terus menahan semua beban tanpa bisa melawan. Tujuan yang berhasil dijalankan Regi tersebut berlandas pada keanehan yang ditunjukkan Megumi. Menurutnya, sangat tidak wajar jika Megumi bisa menjadikan bayangan sebagai tempat penyimpanan. Kenapa dia hanya mengeluarkan satu senjata? Bukankah akan sangat efektif bila dia mengeluarkan banyak senjata selama pertarungan? Berdasarkan ketidakwajaran ini, Regi pun menyimpulkan bahwasannya Megumi harus menanggung beban berat dari setiap objek di dalam bayangan, apapun itu terkecuali Shikigami, semuanya akan berdampak pada ketahanan fisik milik Megumi. Di sisi lain, merasa tak ingin tersudutkan sendiri, Megumi akhirnya mengeluarkan satu kartu as yang tidak terduga, di mana saat itu dia langsung memanggil kembali Shikigami Gajah dengan berat kurang lebih 6 ton tepat di atas tubuh Regi. Dari sanalah adu ketahanan fisik antara Megumi dan Regi terjadi. Megumi menanggung beban 2,4 ton, sementara Regi menanggung beban 6 ton. Yang mana pada akhirnya dengan perbedaan ini, Regi tak sanggup bertahan dan membuatnya jatuh tenggelam ke dasar bayangan. Namun ternyata Regi masih bisa selamat setelah menyuruh salah satu mobil untuk naik ke permukaan, sehingga hal itu pun membuatnya harus kehilangan beban dari mobil tersebut dikarenakan mobilnya telah menjalankan satu perintah. Sebagai ganti dari beban yang hilang, Regi kemudian mengeluarkan satu kartu as terakhir. Terlihat saat itu, tepat di atas Megumi telah muncul sebuah rumah dengan berat 30 ton. Sesaat rumah tersebut dijatuhkan, secara mengejutkan, Megumi kembali mampu menunjukkan kecerdasannya. Dia yang tahu jika di bawah gedung olahraga terdapat sebuah kolam renang, segera membatalkan teknik perluasan domain. Akibat dari hal itu, Regi terperosok ke dalam kolam yang membuatnya tak bisa menggunakan teknik kutukan. Hal itu dikarenakan sekarang struk belanjaannya menjadi basah dan syarat untuk membakarnya pun tak dapat terpenuhi. Dan saat ini, dengan stamina yang sama-sama sudah terkuras, baik Regi maupun Megumi memutuskan untuk menjalani pertarungan biasa. Dari mulai Megumi yang segera melancarkan tebasan, Regi yang mampu menghindari tebasan tersebut, Regi yang langsung melayangkan tendangan keras secara beruntun, Megumi yang tampak kewalahan menahan tendangan, sampai pada akhirnya Regi yang bersiap untuk melayangkan pukulan penghabisan. Akan tetapi, belum sempat pukulan Regi dilancarkan, tiba-tiba saja wajahnya terpotong seakan ada yang menerkamnya. Usut punya usut, ternyata hal itu dilakukan oleh Shikigami Divine Dog yang sebelumnya Regi kira sudah mati dan tak dapat dipanggil lagi oleh Megumi. Dengan adanya serangan kejut ini, membuat Regi tak dapat melanjutkan pertarungan. Dia yang saat itu kehilangan banyak darah, seketika tergeletak dan mengapresiasi Megumi sebagai penyihir kuat dan cerdas. Entah itu mampu memancingnya ke dalam gedung untuk mengaktifkan perluasan domain, mengelabuinya dengan menempatkan keberadaan kolam renang, maupun membohonginya dengan menyembunyikan Divine Dog sebagai kartu as terakhir. Seolah menerima kekalahan, Regi kemudian memberikan 41 poinnya pada Megumi. Sambil menghembuskan nafas terakhir, dia pun beralasan bahwa sedari awal kehadirannya di dalam Culling Game tak lebih dari sekedar badut yang hanya ingin menjalankan takdirnya. Dari sini sampai kematiannya tiba, belum bisa dipastikan dari era mana Regi berasal, apakah di era Nara, Heian, Taisho ataukah masa sekarang.
Akan tetapi, terlepas dari teknik kutukannya yang terkesan modern, yaitu struk belanjaan, aku merasa bahwa Reggie berasal dari masa lalu. Hal itu dikarenakan Reggie tahu soal Kenjaku dan juga Tengen, di mana dia sempat mengaku pada Megumi bahwa dirinya tidak memiliki hubungan dekat dengan Kenjaku. Begitupun setelah mendengar Tengen masih hidup, dirinya menunjukkan ekspresi terkejut. Jadi bisa kita perkirakan bahwa kemungkinan besar Reggie berasal dari penyihir masa lalu. Entah daerah mana tepatnya, tapi yang jelas dia sempat hidup sejaman dengan Tengen dan Kenjaku.